Perkenalkan, saya Ocit Bursid. Saya merupakan dosen di Departemen Teknik Perkapalan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, dan saya akan menjelaskan salah satu pertemuan dari konstruksi kapal 1. Dan di dalam pertemuan ini saya akan menggunakan model 3 dimensi untuk menunjang perkuliahan konstruksi kapal. Dan video ini dibuat merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tidak mau perguruan tinggi. Nah, di dalam outline ini saya memiliki beberapa section. Yang pertama, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, sistem pembelajaran, publik penilaian, penggunaan model 3 dimensi, dan video proses pembelajaran. Deskripsi mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini membahas tentang ilmu konstruksi kapal untuk bekal mahasiswa dalam bekerja di bidang teknologi perkapalan, yaitu terdiri atas berbagai jenis dan bentuk konstruksi kapal, peralatan sel kapal, serta aturan klasifikasi. Dan ini adalah 3 buku yang digunakan sebagai referensi utama di dalam mata kuliah konstruksi kapal 1. Dan selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dibagi menjadi 2, yaitu capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran lulusan dibagi menjadi 2, yaitu capaian pembelajaran lulusan C dan CPLG. Jadi diharapkan mata kuliah ini dapat menyumbang ke dalam 2 capaian pembelajaran tersebut, yaitu CPLC mahasiswa mampu mendesain konstruksi kapal, mengelola proses pembangunan dan reparasi di bidang perkapalan dan kelautan sesuai standar mutu dan kelayakan klasifikasi. Dan CPLG mahasiswa mampu memberikan sikap loyal, beragama, berbudi luhur terhadap negara, serta mampu berkomunikasi yang baik dan mampu berwirausaha dalam menciptakan lapangan pekerjaan. CPLC kita bagi menjadi 4 CPMK, yaitu 1, C2, C3, dan C4, di mana mahasiswa mampu menggambar ulang konstruksi kapal, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan gambar konstruksi kapal dan fungsinya, mahasiswa mampu menghitung sistem penunjang konstruksi kapal, mahasiswa mampu menjelaskan peraturan klasifikasi dalam konstruksi kapal, dan CPLG didukung oleh 1 CPMK, yaitu mahasiswa mampu mendemonstrasikan konstruksi kapal secara berkelompok. Nah, di dalam perkuliahan ini terdiri atas 16 pertemuan dengan 1 UTS dan 1 UAS. Di pertemuan pertama atau minggu pertama, itu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konstruksi kapal. Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai ukuran utama kapal. Kemudian minggu kedua, mahasiswa mampu menjelaskan mengenai konstruksi utama kapal. Minggu ketiga dan keempat, yaitu mahasiswa mampu menggambar ulang sistem konstruksi kapal. Kemudian di minggu kelima, mahasiswa mampu menggambar ulang dan mendemonstrasikan midship sections. Minggu ke-6, mahasiswa mampu memasuki konstruksi alas. Dan juga di minggu ke-7, kemudian minggu ke-8 itu adalah UTS. Di minggu ke-9, konstruksi buritan. Minggu ke-10, konstruksi alas lagi. Kemudian minggu ke-11, konstruksi kemudi. Minggu ke-12, closing arrangement. Minggu ke-13, peralatan standar kapal. Minggu ke-14 dan 15, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan aturan dan survei biro klasifikasi. Dan sistem pelajaran di dalam mata kuliah ini yaitu ada 2. Yang pertama luring dan daring, tapi saya lebih menitik beratkan ke dalam sistem luring karena mata kuliah ini banyak membahas mengenai gambar 3 dimensi maupun 2 dimensi, di mana itu lebih gampang untuk diberikan kepada mahasiswa secara luring. Dan ini ada beberapa proses pembelajaran atau metode pembelajaran, yaitu ada ceramah, diskusi, tanya jawab, dan juga studi kasus. Dan rubrik penilaian, di sini saya dibagi ke dalam beberapa CPMK dan juga dalam metode assessment, di mana setiap CPMK itu ada beberapa cara pengukurannya. Misalkan untuk C1 itu melalui tugas dan UTS, di mana dalam tugas itu melalui studi case dan dalam UTS membuat studi kabel, membuat gambar. Kemudian di C2 ada tugas dan UTS, yaitu dalam pilihan gada dan esai panjang. Dan di dalam C3, CPMK C3 dalam UAS dengan jadi soal esai panjang, kemudian C4 dengan UAS esai panjang, dan G1 itu adalah tugas dan dengan studi kasus. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penggunaan model 3 dimensi dalam menunjang pembelajaran konstruksi kapal 1. Nah, di sini saya sudah membuat model 3 dimensi yang dapat di-open atau dibuka dengan Adobe PDF, dan ini adalah aplikasi yang banyak digunakan oleh berbagai mahasiswa karena aplikasi ini merupakan aplikasi free ya.
Jadi mahasiswa bisa menggunakan gambar ini. Tapi gambar ini saya buat menggunakan software 3 dimensi lain. Nah, di dalam model 3 dimensi ini kita bisa melihat konstruksi kapal secara hampir mirip dengan aslinya seperti ini. Jadi kira-kira kalau kita pergi ke dalam kapal, kira-kira bentuknya seperti ini. Di sini ada dek kapal bagian atas, di bawah itu ada alas, di bagian samping itu ada lambung kapal. Kemudian saya juga memberi nama-nama di dalam setiap konstruksi kapal. Ini supaya lebih jelas saya coba hilangkan bucketnya sini. Oke. Kemudian saya coba hilangkan bagian lainnya water. Oke, sebentar. Nah, ini. Nah, saya kira seperti ini. Ini adalah konstruksi-konstruksi kapal. Nah, menariknya dengan gambar 3 dimensi ini kita dapat menghafal nama-nama konstruksi kapal dengan mengklik bagian tersebut. Misalkan saya klik center deck hinder. Nah, ini adalah di bagian tengah kapal bagian sini. Ini adalah center deck hinder. Kemudian kalau kita ingin melihat side longitudinal, ini adalah namanya side longitudinal dengan frame L. Kemudian ada water tight floor. Ini adalah water tight floor. Kemudian ada bottom longitudinal dan lain sebagainya. Detail mengenai konstruksi-konstruksi ini akan dibahas di dalam kelas atau di pertemuan di kelas. Jadi itu introduction saya mengenai bagaimana gambar 3 dimensi dapat menunjang perkuliahan konstruksi kapal. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke dalam video pembelajaran, di mana video pembelajaran saya akan memberikan materi di pertemuan ketiga karena gambar 3 dimensi itu lebih banyak digunakan di pertemuan ketiga. Dan video pembelajaran tersebut saya delivery atau saya rekam di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem konstruksi kapal. Nah, sistem konstruksi kapal merupakan mata kuliah dari konstruksi kapal 1 pertemuan ketiga. Oke, sebelumnya konstruksi kapal itu, sebelum kita membahas tentang sistem konstruksi kapal, kita harus tahu bagian-bagian dari kapal. Oke, nah di sini ada beberapa bagian kapal, ada yang warna merah, hijau, biru, dan coklat. Oke, silakan diskusi dengan teman sebelahnya. Kira-kira yang warna merah itu apa, hijau itu apa, biru itu apa, dan coklat itu apa. Saya kasih waktu sekitar 1 menit untuk diskusi. Oke, silakan. Coklat bagian depan. Merah ekor ya? Ya, dibagi 2 ya, yang sini dengan sini, sini dengan sini. Diskusinya. Depan, biru, tengah. Oke. Depan hijau, tengah, belakang. Ya, belakang. Kipernya mana? Keren itu abu-abu. Yang abu-abu itu bangunan atas. Oke. Depan haluan. Yang bagian belakang, yang warna merah itu bagian apa? Bagian belakang. Ya, bagian apa? Pup. Ini bagian belakang. Buritan. Buritan ya. Oke, kita cek. Ceruk buritan. Itu bagian Ada belakang. ceruknya. Iya, sama sih. Buritan. Kemudian yang hijau. Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada saya kasih tahu. Kamar mesin atau engine room. Engine room. Oke. Yang warna biru bagian apa? Deck. Kargo. Ruang muat. Iya. Ruang muatan. Iya, ruang muat ya atau cargo hold. Itu sama. Kemudian yang coklat? Ya, ceruk haluan. Nah, setelah itu kapal itu dalam konstruksi kapal kita bagi menjadi 3 bagian. Ada bagian buritan mencakup bagian kamar mesin buritan, bagian tengah kapal mencakup ruang muat, dan bagian haluan itu mencakup bagian ceruk haluan. Jadi kapal itu dalam perhitungan konstruksi yang konvensional dibagi menjadi 3. Dan ini berlaku untuk sebagian besar kapal kargo yang ada di dunia. Jadi ada beberapa kapal yang kamar mesinnya di tengah, berarti sistem ini tidak berlaku. Kayak gitu. Jadi ini hanya berlaku untuk sebagian besar kapal konvensional yang ada di dunia. Kemudian bagian konstruksi kapal itu dibagi menjadi 3 bagian.
Ini kalau bagian kapal itu ada tengah kapal, kita bagi menjadi 3. Ada bagian deck atau geladak, bagian atas kapal. Kalau bagian tadi itu yang di sini, ini itu deck. Kemudian bagian samping itu side hull, dan juga bagian bawah itu adalah bagian bottom. Jadi di dalam konstruksi kita bagi menjadi 3 bagian, ada deck, side, sama bottom. Ini berlaku untuk lambung kapal. Kemudian jenis konstruksi kita bagi menjadi 3. Ada melintang, memanjang, dan campuran. Berarti kalau melintang, di geladak itu melintang, di sisi itu melintang, di alas juga melintang. Sedangkan kalau memanjang, di geladak itu memanjang, di sisi itu memanjang, dan di alas juga memanjang. Oke, kalau yang campuran, silakan teman-teman berdiskusi dan menebak. Kira-kira kalau campuran itu di geladak seperti apa, di sisi seperti apa, dan di alas seperti apa. Oke, saya kasih waktu 30 detik untuk berdiskusi dengan temannya. Oke, silakan. Tebak aja nggak apa-apa. Kalau yang campuran, yang alas memanjang ya. Ya, alas. Yang alas memanjang, yang lambung itu melintang. Jadi yang alas sama geladak itu memanjang, yang sisi melintang. Oke, ada yang bisa jawab? Ya, Mas Sufyan, silakan. Tadi sebenarnya Kira-kira jawab. kalau campuran itu yang alas dan geladak itu memanjang, tapi yang di lambung sisinya dia melintang. Oke, ya. Seperti itu ya. Jadi kalau campuran itu di geladak memanjang, di alas memanjang, dan di sisi melintang. Jadi campuran itu maksudnya seperti ini, mencampurkan antara konstruksi memanjang dan konstruksi melintang. Seperti itu. Oke. Jenis-jenis kapal yang menggunakan konstruksi melintang itu biasanya general cargo dan kontainer. Kemudian untuk konstruksi memanjang itu biasanya adalah oil tanker, dan campuran itu adalah bulk carrier dan kontainer ukuran besar. Beberapa kapal jenis lain itu menggunakan konstruksi khusus karena biasanya tidak tertulis di klasifikasi. Kayak gitu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Tanya Pak, Sebelum ya, gimana? untuk konstruksi itu kan yang jenis kapal general cargo, kontainer, oil tanker itu Ya. sepertinya beda atau sama ya Pak ya sebetulnya antara yang jenis konstruksi melintang dan manjang. Konstruksi sebetulnya yang dipakai di kapal itu konstruksi yang mana sih, Pak? Ya. Baik. Nah itu untuk jenis konstruksi kapal itu berdasarkan jenisnya. Kalau secara umum, jadi kalau kargo itu dia pakai melintang. Kemudian kalau kontainer dia juga pakai melintang, kontainer kecil. Kalau yang tanker itu pasti memanjang. Kemudian kalau yang campuran itu tadi. Jadi ada kontainer yang ukurannya sangat besar, di mana dia membutuhkan untuk menahan beban sagging hogging, makanya dia menggunakan beban campuran. Nah, kegunaannya konstruksi melintang itu untuk menahan beban muatan. Kalau konstruksi memanjang itu digunakan untuk menahan beban sagging hogging. Yang pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Seperti itu. Itu ya. Jadi itu untuk konstruksi jenis-jenisnya. Nah, untuk konstruksi melintang ini seperti ini. Ini bagian deck. Dia itu yang warna hijaunya itu melintang. Itu yang jadi patokan ya, yang warna hijau. Yang bagian hull warna hijaunya juga melintang. Bagian bottom juga warna hijaunya melintang. Ini bentuk kapal, konstruksi kapal kalau saya buat secara 3 dimensi. Jadi ini bagian kiri kapal atau side port. Terus kemudian ada bagian port side-nya. Ini saya belah menjadi setengah. Kayak gitu. Karena kapal itu konstruksinya biasanya di ruang muat kiri dan kanan itu sama, atau starboard dan port side itu sama. Ini yang melintang. Ini yang memanjang. Nah, yang warna biru itu sama. Antara melintang sama memanjang. Yang warna coklat juga sama antara melintang sama memanjang. Yang membedakan itu yang warna hijau ya. Ini yang memanjang itu, kalau memanjang yang warna hijaunya memanjang. Kalau melintang yang warna hijaunya melintang. Itu yang membedakan. Secara sederhana seperti itu. Kemudian kalau campuran di geladak itu yang warna hijaunya memanjang. Kemudian di bagian hull yang warna hijaunya itu melintang.
Dan di bagian alas warna hijaunya juga memanjang. Itu yang membedakan. Untuk konstruksi campuran. Ini secara 3 dimensi ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Oke, silahkan dipahami dan dicatat dulu ya. Nanti saya lanjut ke materi selanjutnya. Terakhir, saat kita membuat sebuah gambar, kita kan nggak ngegambar kapal secara 3 dimensi kayak gini, karena itu akan memakan waktu. Entah itu saat kita untuk membuat gambar kerja, ataupun saat kita ingin membuat UTS atau tugas lah. Itu kita akan transformasikan dia menjadi gambar 2 dimensi seperti ini. Nah, tugas teman-teman sekarang silahkan membuat catatan mengenai gambar ini, silahkan di copy. Nah, nanti dikasih nama satu-satu sesuai dengan slide sebelumnya. Kemudian setelah itu ditebak lah mana yang konstruksi memanjang, mana yang konstruksi melintang. Oke, saya kasih waktu ya buat teman-teman untuk menggambarnya. Silahkan. Sambil diskusi nggak apa-apa sama teman ya. Garis lurus, garis putus. Ya, jadi ada garis lurus dan garis putus-putus. Yang tengah center girder, ada set girder. Terus yang atas itu yang itu Kita posisinya di mana? Atas yang mana, bawah mana? Oke, itu yang sebelah kiri itu bulitan, sebelah kanan itu haluan. Oke, kiri buritan, kanan haluan. Ya, ini berarti starboard, ini port side. Jadi kayak gitu. harusnya yang garis penuh di bawah itu center girder. Ya, coba dibuat itu dulu ya. Girder ya, Lambung. itu set girder, Berarti set girder. longitudinal. SDG itu yang set atas. girder. SDG. Apa? Jadi kan ada yang atas ini, ini center girder, ini set girder. Set girder. Habis ini kan ada yang putus, belum itu di mana? Itu yang pemanjang. Ini Oh, itu yang Mana menurut lu? strip titik ya. Bagus. longitudinal, terus karena Keren mas. Bawah. yang atas itu konstruksi memanjang harusnya. Keren juga teman. Terus memanjang, jadi ini adalah Frame-nya, gadingnya. ini gading besar, frame Putus. frame, web frame. Putus. Kalau yang bawah Tidak cinta. ini lagi ini center girder, ini set girder, ini ada web frame, web frame. Jadi yang ini Pemanjangnya. putus, Melintangnya. ini original frame. Ada kamu lah. Gading besar. Kalau biasa original lambung frame, lu buat original frame. cinta. Yang ini konstruksi memanjang. Oke. Mungkin saya rasa sudah selesai ya. Oke. Yang memanjang sama melintang yang bagaimana? Yang atas memanjang atau melintang? Atas memanjang. Setelah Memanjang. semanjang lah. Oke. Ya betul ya. Yang bawah melintang berarti. Terus namanya? Yang ini apa? Center girder. Hul. Center girder. Center girder. Kamu bukan lambung. Ini kan bagian geladak. Itu kan bisa juga ini pak. Sisi lambung ini. Sisi lambung digambar, biasanya nggak digambarkan kalau dikonstruksi. Jadi yang dikonstruksi yang digambarkan cuman profilnya aja. Oke. Salah. Kemudian yang ini apa? Side girder. Set girder ya. Yang sini Web frame. itu kalau di sisi, kalau di deck transverse namanya. Kemudian yang ini deck Melintang. longitudinal ya. Nah seperti ini. Jadi Oke. yang ini deck transverse, kemudian yang ini side deck girder, yang ini center deck girder, yang ini ada deck longitudinal. Itu pada geladak. Kemudian pada lambung, yang memanjang yang mana? Yang atas atau yang bawah? Atas. Atas kan pemanjang, yang bawah Melintang. melintang. Nama-namanya untuk konstruksi lambung berarti
kita tebak aja. Yang ini apa nih? Yang girder. Bukan itu string ya? ya side stringer. Side string. Kemudian yang nggak putus-putus, yang ini Frame. Longitudinal. Kalau longitudinal. side longitudinal, side longitudinal web frame bagian yang ini. Ya. Kemudian yang ini Original frame. ya Ordinary. mainframe, ya ordinary frame atau mainframe. Oke, itu untuk materi kita hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan? Nah, Pak. Tadi Ya. lambung boleh ditunjukin nama-namanya, Pak? Yang lambung. Lambung bukan apa? Alas tuh. Bottom ya, alas. Bottom. Oke. Itu kan bottom longitudinal kalau memanjang. Iya. Kalau melintang itu jadi bracket floor, Pak. Dia break floor. Kenapa nggak jadi bottom transfer atau bagaimana? Sebenarnya nama itu kan relatif fleksibel ya, Ah. tergantung yang penamaan. Tapi di produksi atau di pasaran itu mereka sudah setuju bahwa ini namanya adalah bracket floor. Kalau misalnya di ujian saya nulisnya bottom transfer, Salah, saya anggap salah karena tidak. kan susahnya sama Pak maksudnya. Iya, secara tulisan sama. Cuman saat teman-teman nanti bikin kapal nih, kamu bikin gambar kapal, kemudian gambar kapal itu dikasih ke produksi kan? Ini apa ini namanya? Bottom transfer. Saya nggak ngerti, nggak saya buat. Gimana? Nanti kapalnya nggak jadi dibuat. Itu sih. Kalau kita mikir case buruknya. Jadi nama-nama ini adalah nama-nama yang standar digunakan di industri perkapalan. Kayak gitu. Ya mungkin orangnya ada yang ngerti, ada yang enggak. Nggak ada istilah Indonesianya ya? Ada sih. Ada. Kalau apa? Side girder itu apa? Penguat sisi pada alas. Posisi. Kemudian center kiri itu penguat tengah. Kemudian betul longitudinal itu ya apa ya? Memanjang alas pemanjang. Kalau breakup floor sama si breakup floor. Ada beberapa yang ada istilah Indonesianya, ada yang enggak. Tapi lebih enak kalau kita pakai gambar kerja pakai nama internasional. Karena ada beberapa perusahaan dan karyawan yang multinasional seperti itu. Oke, sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan lagi? Coba. Ya. Kalau di bagian-bagian apa tadi di awal kan ada sub-sub bagian haluan, buritan, kamar mesin. Itu apakah sama Pak konstruksinya? Kalau di kamar mesin apakah sama juga dengan ataukah berbeda Pak dengan yang di ruang makan? Oke. Pada idealnya yang ini seperti ini adanya di kamar ruang muat ya. Pada bagian konstruksi kamar mesin dan haluan, mereka ada perkuatan khusus karena mereka menerima beban yang lebih besar. Seperti itu. Jadi pada bagian buritan itu sama seperti tadi, cuma ada beberapa penguatan. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Kayak gitu. Itu untuk bagian lainnya. Kemudian di haluan juga ada seperti itu. Ini kita hanya tujuan dari pertemuan ini kita memahami arti dari melintang memanjang tadi ya. Ada melintang memanjang campuran, kemudian kita mengetahui nama-namanya seperti itu. Nanti untuk bagian bagian haluan sama buritan kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kayak gitu. Ada lagi yang tanyakan? Atau sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas saya akhiri pertemuan hari ini. Nanti saya akan share untuk gambar ini. Sebelum saya tutup, saya akan kasih teman-teman gambar 3 dimensi ya. Jadi saya punya file 3 dimensi. Tadi saya sudah kirim ke Kormat. Mungkin Kormat bisa dibuka file yang tadi di sini. Ini saya punya gambar kapal. Kelihatan Pak. Gak kelihatan ya? Di slide. Sebentar. Itu dia dimensi dari dimensi. Oke. Sebentar, slide show. Bukan extend.
Ada yang bisa bantu? Oke, nanti di sini, oke, terima kasih ya. Selamat. Di sini nanti saya akan kasih gambar 3 dimensi teman-teman. Nah, jadi kapal ini saya buat secara 3 dimensi. Nanti teman-teman bisa apa? Cek bagian sini untuk nama-namanya. Nanti ada deck. Saya deck girder, ada solid floor. Jadi kalau diklik bagian apa? Partnya nanti bakal muncul. Namanya apa? Coba dipraktekkan. Nah, ini yang warna yang diklik. Ini namanya yang ini ya. Ini bagian plat ya. Jadi saya nggak kasih nama. Ini misalkan yang warna ini orange sebentar. Nah, ini. Ini saya girder. Bos Excel itu nama perintah di softwarenya ya. Kemudian yang warna hijau. Nah, itu mainframe. Nah, teman-teman nanti bisa diputar-putar. Bisa. Ini bisa teman-teman nanti cukup pakai Adobe aja. Jadi nggak perlu install aplikasi 3 dimensi. Jadi saat diklik nanti akan muncul namanya. Itu yang melintang, nanti yang campuran juga ada di sini. Jadi saat diklik, ini ya, misalkan yang biru. Ini nama partnya apa? Yang warna biru yang diklik. Nah, wireframe. Jadi ini akan meningkatkan pemahaman teman-teman saat belajar nama-nama konstruksi kapal dan juga memahami bentuk 3 dimensi kapal. Ya, nanti ini saya share. Saya tadi sudah share lewat Kormat. Nanti dari Kormat akan di-share kepada teman-teman. Nanti teman-teman coba menghafal bagian-bagian ini. Dan nanti saat pertemuan selanjutnya kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup? Oke. Baik, kalau sudah cukup, saya tutup materi hari ini. Nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya di hari dan jam yang sama. Dan saya akhiri perkuliahan untuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya saya memberikan video mengenai introductions mata kuliah konstruksi kapal 1, kemudian saya memberikan gambaran perkuliahan di kelas. Saatnya saya membuat closing statement. Jadi saya harapkan penggunaan model 3 dimensi dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa dibandingkan dengan model konvensional di mana digambar dalam bentuk 2 dimensi. Karena kita tahu gambar kapal itu lebih kompleks dan juga lebih rumit dibandingkan konstruksi-konstruksi lainnya. Dan juga mahasiswa yang memiliki keterbatasan akses ke dalam kapal, itu mereka bisa merasakan seperti di dalam kapal itu sendiri dengan menggunakan model 3 dimensi tersebut. Dan video pembelajaran ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.